Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Vaksin ini masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan ya, apalagi setelah pasti Anda mengingat berita ini ya, Indonesia beberapa hari lalu telah kedatangan sejumlah dosis vaksin buatan perusahaan China atau Sinovac. Nah, ada yang menyambut gembira nih dengan harapan vaksin ini bisa segera digunakan supaya pandeminya bisa segera selesai, ekonominya bisa kembali pulih. Tapi banyak juga yang masih mempertanyakan sebetulnya seberapa aman sih vaksin ini untuk kita pakai, dan kalaupun nanti terbukti aman, seberapa siap Indonesia mendistribusikannya sampai benar-benar bisa disuntikan kepada kita. Nah, kita akan bahas bersama bagaimana sebetulnya jalan panjang Indonesia menuju vaksinasi corona. Salah satu pihak yang mengkritisi pengadaan atau perkembangan vaksin COVID-19 di tanah air ini adalah Wakil Presiden Indonesia yang ke-10 dan ke-12, yaitu Bapak Yusuf Kala atau Pak JK ya. Nah, Pak JK ini mengimbau masyarakat dan pemerintah supaya jangan terlalu senang dulu setelah adanya kedatangan vaksin COVID-19 di tanah air ya. Karena menurutnya nih masih ada kendalanya atau masih banyak tantangan yang bakal dihadapi untuk bisa benar-benar menyelesaikan pandemi ini. Setidaknya ada 2 tantangan besar, yaitu mengobati orang yang sakit yang jelas, kemudian nanti memberi imunisasi orang yang sehat. Nah, dalam acara International Virtual Conference 2020 INDEF kemarin, JK menyebut ada beberapa kendala. Yang pertama, pertanyaannya vaksinnya dari mana nih? Kalau nanti sudah ditemukan, misalnya kemarin ya Sinovac sudah datang kan yang sudah pasti, kemudian kendala selanjutnya adalah terkait dengan sistem logistiknya ini bagaimana, karena kita ini kan negara kepulauan, jadi tidak semudah seperti Malaysia yang semuanya dapat diangkut dengan truk pendingin, dan kita kan negara kepulauan yang terbesar gitu ya, jadi logistiknya ini memang menjadi tantangan besar juga. Nah, JK juga menilai vaksinasi ini menjadi kunci untuk masyarakat bisa kembali hidup normal. Kalau pandeminya sudah bisa diatasi termasuk dengan vaksin ini, otomatis kan kepercayaan masyarakat tentang pemulihan ekonomi itu akan mengikuti dengan sendirinya, sehingga nanti daya belinya juga bisa terdongkrak. Jadi sudah percaya gitu ya. Nah, terus apa aja sih vaksin yang nanti akan digunakan oleh Indonesia? Pemerintah sendiri akhirnya sudah menetapkan ada 6 jenis vaksin setidaknya yang akan dipakai Indonesia. Vaksin yang pertama yang akan digunakan yang jelas adalah vaksin produksi Sinovac BioNTech ini ya. Setelah 1,2 juta dosis vaksin tiba kemarin 6 Desember 2020, Presiden Jokowi juga menyebut akan ada 1,8 juta dosis lagi yang akan tiba di Januari 2021 mendatang. Nah, sampai saat ini perlu dicatat ya, vaksin Sinovac ini masih dalam proses uji klinis fase 3 sehingga belum diketahui secara pasti berapa persen sebetulnya efektivitas atau kemanjurannya. Kemarin mungkin ada yang dengar berita-berita sampai 97%, tapi semua sudah diklarifikasi dan pihak dari Sinovac menyebut perusahaan dan mitranya ini masih menganalisis data dari uji klinis fase 3 yang ada di Brasil. Nah, rencananya hasil dari hasil uji coba di Brasil ini akan diumumkan pada 15 Desember 2020. Jadi belum ya ada angka pastinya efektivitasnya berapa persen. Nah, kemudian setelah vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin, nah vaksinnya ini selanjutnya langsung disimpan dalam tempat pendinginan khusus yang diangkut ke kantor pusat Bio Farma di Bandung. Jadi disimpannya di sana, disimpan di cool room atau ruangan pendingin dengan suhunya ini 2-8 derajat Celcius. Jadi sudah sesuai begitu ya dengan kemampuan atau kapasitas dari pabrik yang ada di Bio Farma ini. Kemudian harga per dosisnya berapa sih? Ini harganya adalah sekitar 200.000 atau 211.282 rupiah per dosisnya. Nah, selain mengirimkan vaksin jadi yang udah langsung bisa disuntikan, Sinovac itu juga mengirimkan bahan baku vaksin. Nanti akan diproses oleh Bio Farma untuk bisa dijadikan vaksin yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, ini yang akan salah satu lagi, yang lainnya lagi yang akan digunakan oleh Indonesia, yaitu vaksin dari produksi Bio Farma itu, dan sejauh ini Bio Farma sudah mengamankan 140 juta dosis bahan baku vaksin sampai akhir tahun 2021 ke depan ya. Rinciannya
Sinovac itu nanti akan mengirim 15 juta dosis nih di bulan Desember 2020 ini. Bahan baku vaksin maksudnya ya, jadi bukan vaksin jadinya. Kemudian ada lagi 30 juta dosis bahan baku vaksin di Januari 2021, kemudian 5 juta dosis bahan baku vaksin di Februari 2021, dan baru secara bertahap sisanya 90 juta dosis bahan baku vaksin itu akan dikirimkan dari April sampai Desember 2021. Kalau nanti sudah diproduksi oleh Bio Farma, jadinya itu akan 122 juta dosis vaksin yang siap disuntikan langsung. Jadi vaksin jadi gitu ya. Nah, kan ada beberapa masih banyak kebutuhannya gitu ya. Nah, sisa kebutuhan vaksin ini baru selanjutnya akan diambil dari beberapa jenis vaksin lainnya. Misalnya masih dari China, kita juga nanti katanya akan menggunakan vaksin buatan Sinopharm ya. Kemarin Uni Emirat Arab baru saja merilis hasil uji coba pada vaksin Sinopharm ini yang diklaim memiliki efektivitasnya itu 86% ya untuk vaksin buatan Sinopharm. Nah, untuk suhu penyimpanannya sama seperti vaksin Sinovac karena sama-sama dari China, itu bisa disimpan di suhu lemari es begitu ya, 2 sampai 8 derajat Celcius, dan vaksin ini diperkirakan akan harganya berkisar sekitar 144,27 dolar per dosis atau sekitar 2 juta rupiah per dosisnya. Jadi cukup mahal ya. Tapi selain dari China, Indonesia ini juga akan menggunakan beberapa vaksin dari negara lainnya, misalnya vaksin AstraZeneca ya dari Inggris. Nah, ini menurut pihak AstraZeneca, vaksin ini punya kemanjuran atau tingkat efektivitasnya hingga 70%, dan setelah mengumpulkan hasil dari uji coba di Inggris dan berhasil yang dicapai itu 70% katanya ya. Nah, dibandingkan dengan vaksin Moderna dan Pfizer dari Amerika Serikat dan Jerman, vaksin AstraZeneca ini bisa disimpan pada suhu lemari es normal mirip seperti vaksin buatan China tadi, yaitu sekitar 3 sampai 8 derajat Celcius, tapi setidaknya selama 6 bulan. Nah, sama seperti vaksin China gitu ya. Nah, sehingga dapat mengurangi biaya untuk lemari penyimpanan yang ultra dingin yang memang investasinya itu sangat mahal ya. Nah, harga vaksinnya sendiri ini juga relatif lebih terjangkau, yaitu sekitar 4 dolar per dosisnya, atau kalau dirupiahkan berarti sekitar Rp50.000 per dosisnya. Lumayan terjangkau gitu ya. Sementara itu vaksin lainnya, vaksin Moderna dari AS ini mengklaim punya tingkat efektivitasnya sampai lebih dari 90% atau di 94%. Tapi kelemahannya hanya dapat disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi tantangan nih buat kita. Itu selama 6 bulan. Nah, harganya juga sekitar 37 dolar per dosisnya atau sekitar 500 ribuan rupiah per dosisnya. Itu kalau vaksin Moderna. Ada yang lebih ekstrim lagi, yang tantangannya lebih besar lagi kalau kita mau gunakan, yaitu vaksin Pfizer dan BioNTech dari Amerika Serikat dan Jerman yang katanya efektivitasnya bisa sampai 95%. Tapi ternyata vaksin ini hanya bisa disimpan pada suhu sampai minus 70 derajat Celcius. Jadi butuh kulkas yang ultra dingin tadi itu ya. Itu pun cuma bisa bertahan sekitar 5 hari, bukan 6 bulan seperti 2 vaksin lainnya. Harganya itu sekitar 20 dolar per dosis atau 280 ribuan rupiah per dosisnya. Jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari 3 vaksin ini gitu ya. Mirisnya lagi nih khusus Pfizer, baru beberapa hari vaksinasi massal di Inggris sudah berlangsung menggunakan vaksin Pfizer ini, ternyata sudah muncul ada kasus alergi atau efek sampingnya itu alergi yang dialami oleh penerima vaksin gelombang pertama. Nah, jadi dari jenisnya 6 jenis tadi kita masih belum bisa pastikan nih mana yang paling layak digunakan. Itu yang pertama tantangannya tadi ya. Lalu gimana sih kesiapan vaksinasinya gitu ya, implementasi vaksinasi di Indonesia? Pemerintah menegaskan vaksinasi apapun yang digunakan itu baru bisa dilakukan setelah izin edar dan penggunaan darurat keluar dari BPOM gitu ya. Setelah itu vaksin akan diprioritaskan untuk kelompok-kelompok tertentu, untuk
khususnya orang-orang yang berada di garda terdepan, misalnya tenaga medis dan juga petugas pelayanan publik. Selanjutnya baru bisa didistribusikan ke masyarakat dengan mempertimbangkan lagi ada beberapa faktor, misalnya mobilitas, termasuk juga wilayah sebaran virusnya. Anggarannya berapa yang akan dipakai, yang akan digelontorkan di tahun 2021 ini? Untuk tahun depan totalnya itu 21,7 triliun rupiah. Ini sekitar 36% dari total anggaran kesehatan di tahun 2021. Nah, jumlah ini kalau dirinci terdiri dari anggaran untuk pengadaan vaksinnya 18 triliun rupiah, kemudian anggaran pelaksanaan vaksinasinya itu 3,7 triliun rupiah. Kemudian aturannya gimana nih tentang distribusi vaksin? Nah, itu secara rinci akan diatur nanti, kemudian juga diterbitkan aturannya baik yang secara gratis ataupun berbayar vaksinasinya. Rencananya nanti aturannya bakal rampung 1-2 minggu ke depan. Jadi di bulan Desember ini kita nantikan bersama, dan nantinya pengiriman vaksin itu akan dilakukan juga secara bertahap ya, mulai dari levelnya kabupaten atau kota sampai bisa betul-betul ke rumah sakit atau bahkan puskesmas yang dituju. Artinya kita boleh senang gitu ya, karena ada harapan wah vaksin sudah mulai datang nih ke Indonesia, sudah mulai dikembangkan juga. Tapi kita juga tidak boleh terlalu senang kalau kata Pak Yusuf Kala tadi, karena masih panjang jalan yang harus dilalui Indonesia untuk bisa betul-betul menuju vaksinasi corona.